sekarang kita akan rusak. Tolong. Ya. Gimana? Satu lagi. Ayo sebelum kita mulai, mic-nya. Jennifer, 1 terima kasih untuk kesedia waktunya untuk menunggu teman-teman media. Sekali lagi saya ingatkan untuk mohon maaf. Doorstop nanti akan kami sediakan waktu setelah potong tumpeng selama 15 menit. Setelah itu tidak ada doorstop lagi kepada masing-masing narasumber. Selanjutnya akan dipandu oleh Jennifer. Silakan Jen. Halo, perkenalkan nama saya Jennifer dan saya ingin mengucapkan selamat datang di acara penandatanganan akuisisi Leslar Entertainment oleh Praxis Corp pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Praxis Corp mengakuisisi sebagian besar saham dari Leslar Entertainment. Sekilas tentang Leslar Entertainment, perusahaan ini didirikan oleh pasangan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar, dan kedepannya Leslar Entertainment akan fokus dalam pengembangan ekosistem digital entertainment melalui ekspansi ke dunia retail, F&B, cryptocurrency, NFT, metaverse, dan pengembangan bisnis lainnya. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan pengembangan atas Leslar Channel, yakni kanal YouTube Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar yang kini dikenal sebagai Leslar Entertainment. Dan sejauh ini potensi yang dihasilkan Leslar Entertainment sungguh besar. Terbukti, hanya dalam waktu 5 bulan terakhir, Leslar Entertainment berhasil memperoleh 1 juta subscribers dan 88 juta viewers. Sehingga tujuan akuisisi nantinya, kita akan menciptakan daya kelola profesional dalam dunia digital entertainment, dan Praxis Corp akan menjadi partner strategis dalam pengelolaan Leslar Entertainment dengan norma good corporate governance. Praxis Corp akan membantu dalam meningkatkan fundamental dari perusahaan serta ekspansi perusahaan ke lini bisnis lainnya. Beberapa lini bisnis yang sedang dalam proses pengembangan diantaranya adalah pada bidang makanan dan minuman, toko retail, kawasan hiburan, juga fokus pengembangan dunia digital melalui Leslar Metaverse, di mana produk dan jasa Leslar Metaverse berada dalam decentralized protocol, dan juga isinya adalah token NFT, play to earn game, dan pengembangan crypto banking dan transaction meliputi swap, staking, farming, dan juga lending. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut notaris dari Leslar Entertainment dan juga Praxis Corp dalam akuisisi ini. Kita mulai proses pembacaan isi dari akta. Langsung tanda tangan ya. Baik, kita langsung mulai proses tanda tangannya. Bilar, lihat sini dulu Bilar. Tahan Bilar, tahan. Bilar, Bilar. Momen penting Bilar. Sini Bang. Oleh kalau misalkan nggak dapat biar bos dan ke Mas Bona. Ya kalau dihantar yang bendera langsung pilih ke Mas Bona. Pasti. Perlu ditambah. Ada Rudi. Om Rudi.
Oke, terima kasih. Pak Rudi dilihatin dong, aset tanda tangannya dong. Oh iya, nanti ya kita pegang ya. Setelah tanda tangan nanti kita foto pose untuk deal, salam-salaman dan juga berdiri ya. Nanti kita ada sesi fotonya. Badan. Sini dong. Oke, boleh lihat dulu ke tengah. 3, 2, 1. Boleh lihat ke kanan. 3, 2, 1. Tahan. Oke. Satu lagi, baik. 3, 2, 1. Tengah-tengah nih. Tengah lagi ya. Saya kasih waktu 10 detik. Oke. Oke, sekarang ke kiri. Oke, cukup. Boleh untuk pose bersalaman ya. Salaman. Bertiga ya, bertiga. Bertiga. Dulu kanan 10 detik. Kanan ke kanan. Baik, lihat ke kanan. Tengah. Baik, ke tengah. Oke, ke tengah. Oke, sekarang ke kiri. Oke, baik. Kiri. Kalau Lesti yang salaman, Lesti yang megang duit takutnya katanya. Baik, oke. Sekarang boleh untuk bertiga aja ya. Dari tim bertiga. Nik. Wah, Pak Rudi denger loh. Saya setelah justru saya ngomong gini dekat beliau sengaja. Tetap saya kalah. Mega group shot. Tutupan bendera gak? Oke, yaudah switch. Baik, kita mulai proses pemotongan tumpengnya Sebenarnya yang group shot ya. dari tim Leslar Entertainment untuk bisa memotong tumpengnya dan diberikan kepada pihak Prestige Corp. Dari ke Bilar dulu ya, ke Rizky Bilar.
Oke, diberikan kepada Bapak Rizky Bilar. Maafin dong. Gak apa-apa, biar solmed. Nah, tahan. Oke, boleh ditahan posenya. Baik, tumpengnya sudah selesai, boleh tolong diangkat. Kita lanjut sebentar lagi untuk sesi doorstop interview ya. Pemotongan tumpeng sudah selesai dilakukan sebagai simbolis dari kerjasama antara Leslar Entertainment dan Untuk doorstop interview nanti dari semua tim Presence Corp dan juga Leslar Entertainment kita sediakan kursi untuk bisa duduk di depan ya. Begitu juga nggak apa-apa. Gini aja nggak apa-apa, langsung aja. Baik, mic-nya saya kasih ke Bapak Dedi sebagai koordinator ya. Pak Dedi. Teman-teman, tadi kita saksikan bersama-sama penandatanganan akuisisi Leslar Entertainment dengan Prestige. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini mendapat kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, kita ini cukup aneh dengan penandatanganan saat ini. Pak Rudi Salih kita tahu sebagai seorang pembisnis di bidang otomotif, tapi kok belakangan ini terjun ke bidang entertainment. Mulai dari Sule kemarin, ya diakuisisi juga, kemudian hari ini Leslar yang diakuisisi. Pertanyaannya baru apa sih gitu? Yang ingin dicapai ke depan? Kayaknya bisnisnya beberapa bisnis sudah cukup sukses, udah sangat sukses, sangat sukses, kemudian sampai lari ke entertainment. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya lebih ke investasi ya. Jadi saya melakukan investasi ke Leslar Entertainment karena Leslar Entertainment yang dimiliki oleh Mas Bilar dan Mbak Lesti ini salah satu perusahaan digital yang mulai berkembang sangat pesat, bahkan kalau nggak salah dimulai sejak Juni tahun lalu sampai sekarang. Perkembangannya sangat signifikan dan engagement rate-nya setelah saya pelajari merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi karena dari situlah kita sebagai pengusaha melihat adanya peluang yang terbuka besar untuk dunia digital. Dan itulah sebabnya justru saya berterima kasih nih sama Mas Bilar dan Mbak Lesti diberikan kesempatan untuk boleh berinvestasi di dalam perusahaan mereka. Karena mereka kan artis kaya, nggak perlu duit sebenarnya kan. Bukan begitu? Ya, jadi terima kasih juga buat Mas Bilar dan Mbak Lesti. Kami diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dan tentunya membangun Leslar Entertainment ini biar semakin besar dan mengembangkan ke banyak lini bisnis lainnya. Itu dari saya. Oke, kemudian untuk Mas Bilar dan Mbak Lesti, ini kan suatu semangat ya, kan menambah semangat lagi. Apalagi yang membangun rumah kali ya. Gimana? Setelah diakuisisi dengan Pak Rudi ini ke depannya gimana nih? Apakah punya targetan tertentu untuk ke depannya? Oke, terima kasih pertanyaannya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit sejarah lahirnya sebuah digital company yang bernama Lestar Entertainment. Sebenarnya itu bermula dari keinginan saya saat itu, yang mana kita sebelum melangsungkan pernikahan kita sepakat untuk membangun digital company yang bernama Lestar. Harapannya saat itu adalah kita bisa menjadi wadah bagi para pelaku kreatif, bisa menampung beberapa sumber SDM untuk bekerja di bawah naungan Lestar Entertainment. Dan alhamdulillah saat itu hanya berjalan 6 bulan sih, 6 bulan. Saya juga nggak nyangka ya perkembangan Lestar Entertainment sendiri cukup pesat saat itu ya. Ibaratnya saya menganalogikan gini, Lestar Entertainment atau kerajaan yang sedang saya bangun, saya menganalogikan sebagai sebuah anak bayi, yang mana anak bayi tersebut di luar ekspektasi kita, perkembangannya cukup signifikan, di mana sudah lebih hebat, sudah lebih berkembang dibanding bayi-bayi lain yang ada gitu. Namun kita sama Malaysia sepakat bahwa kita butuh pengasuh bayi yang lebih hebat nih, yang memang handal di bidangnya, dimana kita kan saat itu baru banget gitu kan untuk mengurus bayi ini gitu. Lalu bakal yang bersambut ya, ibaratnya seorang Mas Rudi Salim datang ngobrol dengan saya, diskusi dengan saya, dan menyampaikan keinginan beliau bahwa beliau ingin berinvestasi di Lestar Entertainment, ingin mengasuh bayi kita nih, ingin bersama-sama kita jadikan seorang anak yang nanti di tahun-tahun yang akan datang bisa berkembang dengan baik, bisa melakukan banyak hal gitu. Lalu kebetulan kita juga punya visi misi yang sama, dan tidak butuh waktu lama saat itu akhirnya saya setuju untuk melepas sebagian kecil saham saya untuk Prestige ya, sebuah perusahaan yang dipegang oleh Mas Rudi. Dan ya pada hari ini seperti yang kalian lihat, hari ini resmi Lestar Entertainment dan Prestige masuk menjadi bagian dari Lestar Entertainment, yang mana saya sangat berterima kasih juga buat Mas Rudi yang ibaratnya kita LA akan semakin sangat terbantu ya dengan bagaimana Mas Rudi di dunia bisnis cukup mentereng lah gitu ya ibaratnya, dan kita cukup kuat dengan entertain, dan mudah-mudahan kolaborasi itu bisa bersinergi dan bisa menghasilkan sesuatu yang kuat di bidang bisnis. Dan seperti Mas Rudi tadi katakan, nanti tidak punya kemungkinan LA akan membangun lini-lini bisnis yang lain, dan saat ini yang sering kita bangun adalah Lestar Metaverse yang nanti akan kita bahas bareng-bareng gitu. Mbak Leslie mungkin mau menambahkan? Kurang lebih apa yang sudah disampaikan oleh Kak Bilar, saya rasa itu udah sama, karena memang kita membuat Leslar ini sebenarnya pemikirannya itu benar-benar pure dari kakak awalnya. Mulai dari nama aja kan, Leslar itu aja dari ucapannya beliau gitu. Jadi begitu ya qadarullah kita jadi berjodoh, sebelum itu kakak udah ngebuat plan ke depan ya kan, supaya ya berkembang, karena kebetulan Dede juga punya mimpi dan kakak juga punya mimpi. Jadi begitu ketemu, Dede kan selalu cerita sama kakak, Dede punya mimpi ini, Dede pengen punya perusahaan, Dede pengen punya label, Dede pengen punya manajemen artis, Dede pengen cita-cita seorang Lesti yang kayaknya jauh akan nggak tahu akan terwujud atau enggak gitu. Ketika Dede cerita sama kakak, dan akhirnya beliau sedikit demi sedikit mewujudkan semua mimpi-mimpi Dede gitu. Salah satunya Leslar Entertainment ini, dan mudah-mudahan lewat Leslar Entertainment ini ya kita bisa terus mewujudkan mimpi-mimpi, gak hanya mimpi Dede aja gitu, mimpi-mimpi contohnya, karena Dede kan di industri musik dangdut. Dede pengen anak-anak yang punya potensi dalam bernyanyi, karena Dede juga kan sama dari daerah gitu. Mudah-mudahan anak-anak yang sama-sama punya cita-cita seperti Dede bisa
mewujudkan cita-citanya bisa menjadi wadah ke depannya seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ko Rudi dan Prestige karena sudah berkenan ikut bergabung di Leslar Entertainment. Insya Allah ini akan amat sangat membantu kita untuk mengembangkan apa yang kita harapkan di Leslar Entertainment ini, baik bisnisnya dan di dunia entertainmentnya. Terima kasih. Itu sama siang Ko Rudi, Lesti dan Bilar, sukses buat. Mungkin pertanyaan pertama buat Ko Rudi sendiri, proses development sendiri seperti apa? Apakah ada kendala dalam untuk nego dan segala macam? Dan mungkin harapan Ko Rudi apa ke depan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat disebutkan oleh Lesti bahwa tidak hanya nanti channel YouTube saja, tapi ada wadah untuk penyanyi-penyanyi muda. Ke depan bentuknya seperti apa perkembangannya? Apakah sebagai gambaran seperti era picture dan sebagainya macam untuk menampung talenta-talenta dalam dunia entertainment? Itu ya sih. Terima kasih, sukses buat Ko Rudi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk dari kapan kita nego dan bagaimana alot apa enggak, sangat alot ya. Ini dua orang jago bisnis nih. Jadi waduh, ngomong lagi kita negosiasi cukup lama ya kayaknya ya. Negosiasi gitu. Ada waktu yang cukup untuk dipertimbangkan, dan karena Mas Bilar ini punya sense of business yang cukup baik dan dia tahu value dari Leslar Entertainment. Jadi kalau kita nego kan kita bilang, wah ini valuasinya segini, enggak, valuasinya segini, malah saya jadi yakin bener juga, kayaknya yang dia omong bener. Jadi saya sebenarnya terpana nih sama pasangan ini, luar biasa sekali. Sisi bisnis juga mereka sangat paham betul mengenai bisnis, dan saya sangat yakin kedepannya Leslar Entertainment ini bisa dikembangkan banyak. Jadi sisi yang akan kita kembangkan seperti yang tadi sudah disebutkan, akan ada retail, ada makanan dan minuman, dan juga ada dunia metaverse, akan ada hiburan. Jadi dunia hiburan dan lain-lain itu akan kita kembangkan ke depannya seperti itu. Begitu. PDKT-nya berapa lama ya? Lumayan ya. Lupa juga sampai sering ketemu, jadi on off gitu. Kayak lagi apa ya ngomongnya? Iya, jadi lumayan lama lah, beberapa bulan juga kan sembali ngobrol. Iya, jadi begitu. Mas Rudi ini setiap PDKT itu selalu bawa martabak gitu. Jadi lama-lama akhirnya kita luluh lah. Jadi yang mau berinvestasi di Leslar Entertainment bawa martabak. Begitu. Iya, mudah-mudahan seperti yang masih sebutkan tadi, di mana kita bisa menjadi wadah atau ruang bagi para insan kreatif yang mempunyai bakat, namun tidak ada tempat untuk disalurkan bakatnya. Mudah-mudahan kita akan membuat suatu project ya, bisa mencari talent atau kita menjadi sebuah talent management nantinya. Pokoknya banyak lah yang bisa kita kerjakan lewat Leslar Entertainment. Oke, ada lagi teman-teman untuk dua orang bertanya? Nilai investasinya. Menteri Keuangan ini biar juru bicara saja. Nilai investasi sebenarnya karena ini perusahaan private bukan perusahaan publik, jadi sebenarnya nilai investasi belum bisa disebutkan. Tapi valuasi perusahaannya itu sendiri secara valuasi sudah ratusan miliar. Padahal baru dibikin tahun lalu bulan Juni. Di situ bisa terlihat dari intangible dan non-tangible asetnya memang sangat besar sekali. Jadi valuasi perusahaannya sudah ratusan miliar. Gitu. Tapi kalau angkanya karena kita perusahaan private ya tidak disebutkan. Oke? Ada lagi? Adalah saya saham kecil. Enggak, saya saham kecil aja. Nggak mau jual mahal, nggak mau jual gede-gede dia. Saham kecil saya. Adalah kecil.
besar. Kecil hasilnya besar. Oke, ada lagi? Satu orang lagi? Soalnya kita mau lanjut sesi live Instagram dan sebagainya untuk Leslar Metaverse. Iya, iya. Setelah ini nanti ada lagi ya. Tapi dengan narasumber yang sama. Oke, satu pertanyaan. Ada? Oke. Saya rasa cukup ya acara penandatanganan akuisisi ini. Kemudian nanti akan dilanjut dengan acara Leslar Metaverse. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara.